juga meminta Marbers dan juga Grabnya dari ini penasaran sama berita hari ini. Jadi buat Ciko sama Jojo tadi udah kejawab juga sih dari sama Mas yang sebelumnya, karena kalau lihat dari IG kan sebenarnya saya lihat kan banyak bicara tentang memberi kesempatan buat the next generations kan gitu, termasuk wawancara terakhir di Store. Saya jarang baca tuh tentang yang fleksibilitas orang rumah gitu, karena jangan sampai nanti nggak tahu orang rumahnya dipakai buat jadi alasan, kaget ya lu nggak pernah ngomong juga lu pakai alasan orang rumah misalnya, karena saya sering pakai alasan itu di orang rumah, kaget sejak kapan lu nggak pernah ngomong gua alasan orang rumah gitu kan, penasaran gitu. Itu tapi udah dijawab. Terus apakah masih ada api, udah dijawab juga, ternyata masih ada ambisi untuk bisa lagi berprestasi ya, karena kita tentu pengen lihat Jojo juga masih eksis dan juga bisa prestasinya juga lebih bagus lagi gitu. Terus yang saya penasaran Jo sama Ciko nih, izin Pak Wakil, Pak Impres sama Bu Mas, kalau sama yang pengurusan sekarang sebenarnya nggak ada isu berarti ya Jojo sama Ciko ya. Jadi isunya ini benar-benar sebenarnya alasannya ini tentang alasan personal dan juga dengan pengen coba kan ya untuk bermain profesional gitu kan, karena saya selalu mengawasi sosmed bulu tangkis juga gitu loh. Jadi bahwa alasannya memang udah jelas hari ini ditegaskan yang tadi disampaikan oleh Jojo dan juga Ciko, supaya nggak dipelintir-pelintir, karena kadang-kadang berita ini ada yang jadi pelintir gitu, tapi bukan yang datang di sini. Biasanya malah nggak datang, jadi pelintir beritanya. Nah jadi nanti mohon stressing point lagi dari Jojo dan Ciko, the main reason itu apa, sehingga kita semua di sini bisa tahu nanti berita yang keluar dari artinya sendiri, sehingga nanti kalau ada yang pelintir-pelintir tidak benar berarti kan gitu. Itu gimana Pak? Di sini ada juga. Ada juga di sini Pak. Pas saya nggak tahu Pak betul. Ya. Itu di luar dari radar saya. Durasi. Itu kira-kira aja. Tapi yang jelas berarti Pak Waktu, Pak Bintras dan juga Bu Mas ini berarti Jojo bisa ikut ke Liverpool parade ya di depan sama saya ya. Karena udah nggak perlu izin kan. Habis itu saya nego buat masuk manajemen ya. Karena kan masuk klub udah manajemen belum ada kan yang nampung ya. Oke. Jadi aman tidak ada Liverpool. Terus buat Ciko juga, saya waktu itu kan sempat juga sama Sabar Reza. Nah ini juga saya klarifikasi, saya sebenarnya itu adalah sama Sabar Reza lagi. Tapi hitungannya tuh Ciko, waktu kita pegang Sabar Reza, itu sulit untuk sekedar coba-coba. Karena ternyata begitu sendiri di luar dan masih pengen untuk ikutan kejuaraan yang perform dengan pemain-pemain pelatnas. Main isunya adalah financial, kedua tempat latihan, ketiga sparring latihan. Karena ternyata sparring latihan yang kalau ternyata tidak di atas pemain itu sendiri juga jadi isu gitu. Jadi apakah Ciko benar-benar mau coba-coba ini sudah pikirkan baik-baik, sehingga apapun yang dibuat ini kita doakan yang terbaik untuk Ciko juga ya. Itu aja. Dan untuk para pengurus dari saya, ini juga untuk mengantisipasi yang saya lihat dari sosial media. Jika memang Jojo dan juga Ciko sekarang berlatih sendiri, Pak Bintras tadi katakan ada Alwi sama Buket yang kemarin ketat banget dia lawan. Bukan dong, itu menang. Yang kemarin baper dulu. Jadinya gitu ya. Itu kira-kira dari Pak Bintras berapa lama grace period waktu untuk kita menunggu, karena mereka yang jadi tulang punggung dan ginting masih cedera, untuk diberikan waktu akhirnya mereka bisa perform. Sehingga kita tahu bahwa masa-masa sekarang ini kalau mereka belum maksimal ya itu memang lagi masa grace period yang aku bilang gitu loh. Kira-kira perlu berapa lama dari sisi pengurus untuk bisa info ke kita lihat dalam berapa bulan atau berapa tahun bahwa mereka pasti sudah pada level yang diinginkan. Kira-kira seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Selamat siang. Ingat dia pertanyaan.
Saya dulu. Ya. Panjangan, lupa. Ya, baik lagi. Yang tadi seperti saya ucapkan di pertama, semua itu berawal memang dari setelah pasca Olimpiade. Kembali pertimbangannya banyak, nggak mudah. Saya juga beberapa minggu itu setelah pasca Olimpiade juga berbicara dengan keluarga, dengan pelatih, dengan istri juga, dengan orang tua juga pastinya semuanya. Banyak hal yang ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C juga, dan ya nggak mudah lah untuk memutuskan sampai akhirnya terpilihlah opsi yang ya bermain secara profesional. Awalnya saya sudah di akhir tahun lalu sudah bicara juga dengan Pak Taufik juga sama Pak Fadil juga. Beliau juga pada dasarnya tidak ingin menghalangi masa depan saya juga. Kalau memang Jojo pengen bermain sebagai profesional player, it's okay, nggak apa juga. Cuman ya kayak waktu itu sempat ngobrol sama Opi juga, mungkin Opi juga punya pengalaman yang sama. Memang di luar itu nggak gampang. Banyak hal yang justru akan lebih sulit lah untuk di maintain dibanding ketika kita berada di pelatnas ini. Banyak momen juga yang ya itu juga menjadi salah satu pertimbangan sampai akhirnya ketemulah yang tadi saya ucapkan di pertama. Setelah Sudirman adalah pertandingan terakhir untuk ya saya berada di pelatnas, untuk berlatih di pelatnas. Jadi ya intinya sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apapun, dan memang pure itu semuanya dari kondisi saya dan ya keluarga juga, serta kondisi saya sebagai yang sudah berkeluarga. Ada yang nggak kejawab kan? Iya Pak. Udah kejawab semua. Ya memang menikah itu memang cukup sulit ya, jadi banyak pikiran kalau ke keluarga juga. Ya pastinya bukan keputusan yang mudah juga buat mengambil keputusan berada di luar. Ya semuanya udah dipikirin sih, kayak tempat latihan bisa balik lagi ke klub, terus buat keberangkatan mungkin ya alhamdulillah udah siap. Terus kalau buat sparring mungkin nggak menutup kemungkinan baju kita mungkin bisa latihan bareng. Ya itu sih. Disuruh dengan pengurus, tadi ditanya ada. Oh, nggak ada sih, Pak. Nggak ada isu sama sekali. Terima kasih. Isunya sama sosial media. Pak Binpres menjawabnya. Bang Valen, nanti ada pertanyaan ke Pak Binpres nggak? Ada. Targetnya. Oke, sebelum saya jawab, lebih enak sih saya tanya balik ke rekan-rekan media di Bang Valen. Apa sih yang diharapkan dari atlet yang dimaksud oleh rekan-rekan media itu berprestasi? Apakah atlet itu tidak boleh kalah? Ataukah yang dianggap berprestasi itu mencapai level tertentu? Atau bagaimana? Ini saya pertanyaan balik menjadinya. Tidak boleh kalah. Enggak, saya tanya dulu ya. Juara level challenge 100, 500. Nah, ya juara udah juara. Kemarin udah juara challenge. Ali udah juara 100. Udah kan? Udah tercapai belum? Ya udah. Makasih Bang Valen. Kembali lagi, konsistensi maksudnya gimana? Gak boleh kalah? Ada nggak dari zaman Pak Taufik Hidayat, zamannya Lindan, sampai sekarang Victoria Selson, pernah apa nggak pernah kalah? Nah ini saya kembalikan dulu, nanti saya salah jawab. Saya bilang certain period kita targetkan sekian tahun. Setelah sekian tahun itu adalah mencapai target yang kita harapkan, tidak mencapai pada level elit. Tidak pernah sudah menjuarai level 1000, pernah menjuarai, tapi pada saat turnamen kalah dianggap gagal. Nah sekarang kita kembalikan yang dimaksud dengan mencapai target tertentu itu bagaimana?
Tadi kalian sebenarnya sudah ditanyakan Bang Valen, tapi ternyata jawaban dari Pak Binkres itu menarik sekali itu. Tadi pertama ngomong periodisasi, nah yang alhamdulillah saya mengerti periodisasi walaupun sedikit gitu. Tadi membalikkan ke wartawan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan itu gitu. Kalau saya percaya memang benar. Karena saya tahu periodisasi, maka dari mulai kepengurusan terpilih sampai detik ini, saya tidak pernah menulis tentang apapun kegagalan atau makna. Coba bicara kebutuhan, nggak ada masalah gagal segala macam gitu. Nggak ada saya ngomongin ini. Cuman dalam setiap rilis dari PBSI itu selalu ditekankan bahwa target kita adalah Los Angeles 2028. Nah, saya tanya balik ke Pak Binkres, apakah kami tidak boleh mengkritik atlet-atlet di bawah pengurusan PBPSI sampai nanti setelah Olimpiade gitu, begitu Olimpiade nggak dapat masalah di seluruh tahun kritik. Jadi selama nanti kami 3 tahun ke depan tuh ya ini ya udah ikut aja gitu, bahwa ini kan artinya Olimpiade gitu. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya dari pihak PBSI sendiri khususnya dari Bapak Binkres jelas ini ke media gitu misalnya, oke, untuk tahun ini target kami tuh ini turnamennya ini kalau juara atau nggak juara ada ininya minimal perempat final. Jadi kita tahu di ekspektasi kita nggak, wah ini gagal si teman saya bilang apa juara. Nah, kenapa? Karena kita nggak dikasih tahu ini targetnya, pokoknya dalam setiap rilis itu adalah Los Angeles 2028 gitu. Bagaimana kami bisa menulis bahwa PBS itu gagal karena tidak juara di All England atau misalnya nanti Indonesia Open segala macam gitu. Bagaimana kami bisa menulis seperti itu? Gitu? Kalau tidak ada panduan bahwa ini loh roadmap kami nih. Nanti tahun 2026 kami tunggal-tunggal itu seperti ini. Tunggal putri seperti ini dan seterusnya. Jangan sampai nanti balik lagi masalah ya fisiknya kurang. Atau paling gampang mental memang ini udah aja dari tahun kapan gitu, dari 10 tahun 15 tahun lalu seperti itu gitu. Kalau saya ngomongin nanti malah kadang mungkin teman-teman lain jadi nggak senang sama saya gitu, tapi saya sangat ingin sekali berdiskusi lebih banyak dengan Bapak Binkres mengenai hal ini kalau boleh gitu. Terima kasih. Ya, nanti bisa belajar untuk kami masalah periodisasi. Ya, memang target besar kita adalah Olimpik nanti ya. Tapi yang perlu dipahami, diketahui juga bahwa atlet itu nggak bisa instan. Kita perlu berproses. Tadi Pak Binkres bilang, best kemarin pertandingan kecil memang mainnya masih di level itu karena untuk menaikkan dulu peringkat. Yang orang selalu kenapa PBS itu prestasinya menurun, nggak pernah ada yang juara, itu kan yang di level-level atas selalu digaungkan dan selalu Jonathan, Yuti, Falker, Rian, mereka nggak pernah melihat yang proses di bawahnya. Media juga itu. Kami tidak dikritik, kami siap dikritik untuk membangun juga, dan kita juga tambah motivasi. Ayo dong, dan saya juga selalu kasih motivasi ke atlet-atlet. Ayo nih kita ini kritik terus gitu loh. Nah selama ini kan selalu nyalain mengurus seperti itu. Tapi yang di sini juga ayo kita angkat. Sekarang ada Alwi mulai lagi. Nah kenapa? Kita ada keterlambatan regenerasi juga. Mungkin yang lama dulu terlalu fokus yang di atas, yang di bawah sehingga kurang. Nah sekarang ini yang di bawah juga banyak pertandingan yang memang kita nggak tahu bisa dibilang pelosok di daerah Denmark, tapi di mananya untuk challenge untuk apa? Karena mereka mengerjakan rankingnya. Mereka nggak bisa langsung naik ke pertandingan 500, 750, 1000, mereka nggak bisa karena rankingnya belum. Kayak Uben kan masih yang kecil-kecil itu pertandingannya. Mungkin Alwi juga yang 1000 masih belum misalkan dari kemarin-kemarin. Nanti bertahap dulu dari mana untuk memenuhi kuota. Misalnya 1000 itu kan hanya berapa pemain aja yang bisa ikut di pertandingan dari situ.
Nah memang di sebelum Olimpiade itu kita ada target-target tertentu gitu. Kalau memang mau diskusi secara itu dengan terbuka silakan. Apa nih perdebatannya semua? Kenapa kita nggak terbuka semua? Ya, kita ada yang memang harus dibuka, ada yang tidak juga. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita nggak anti kritis. Tapi mengkritik juga harus yang membangun juga. Gitu. Jangan memberikan yang jelek kencang, yang bagusnya nggak ada, cuma sedikit, ada lebar ada sedikit gitu. Jadi saya harap buat yang sekarang saya nggak mau lihat yang ke belakang, kita akan perbaiki semua. Ada kekurangan, ya kita mohon maaf. Kita lagi berproses semua. Tadi dengan regenerasi dengan Jonathan sekarang keluar dari pelatnas, saya harap nih yang baru-baru ini kita lagi berangkatin pertandingan karena untuk mengejar pertandingan yang besar itu butuh proses ke situ. Mereka harus mengangkat dulu secara rankingnya. Jadi kalau tadi kurang jelas dari Pak Bintes, dibilang kurang jelas, silakan nanti bisa berdua ngomong organisasi dibuka satu-satu tuh atlet atau dari Tunggal Putra, 5 sektor apa semua. Monggo kalau memang bisa sampai mendengarkan itu. Tapi yang pasti kita mohon waktu karena untuk menjadikan seorang Ubed, seorang Alwi itu nggak bisa yang cepat, butuh waktu, nggak bisa instan juga. Sama Jonathan juga dulu menjadi juara ASEAN, juara di Olimpiade juga butuh waktu yang memang panjang. Nggak bisa baru setahun 2 tahun langsung kelihatan juara ada. Karena baru masuk rankingnya pertandingannya dulu kan rankingnya belum naik juga, belum bisa ikut pertandingan juga. Itu apa ada yang apa mungkin bisa di-spill sedikit misalnya oke nanti 2027 Alwi atau siapa gitu semifinalis atau finalis Olimpiade kita memang atau siapa gitu skor berapa gitu. Ya kita apakah 27 nanti apa namanya sekarang bilangnya dibalik bisa jadi media mas dari pelatih jadi pengurus di sini karena butuh proses ini kita kan bertahap. Kalau target kita punya sendiri. Ubed misalkan tahun ini sampai ranking berapa bisa masuk di mana. Alwi kalau mau main di pertandingan apa harus di ranking berapa dulu. Itu dulu. Kecuali misalkan Ginting, Jonathan sudah jelas tuh. Karena memang mereka mainnya di level atas kan. Kalau mereka di level atas mereka harus juara di sini, final di sini, semifinal di sini. Mungkin kan Alwi masih mainnya 300, 500 untuk mengejar dulu itu. Berproses itu. Nanti bertahap kita akan kalau ngomong sekarang dan oke, kita kasih target tahun depan Alwi semifinal, ya kita kasih target. Tapi kalau nggak target gimana? Orang ada itu kita harus berpikir realistis. Gak bisa gitu loh, harus realistis. Nanti kalau misalkan Alwi tahun depan harus juara oleh kan nggak jadi, kita lagi menang. Jadi memang kalau mau nanti dulu kan kita buka satu-satu. Kalau mau ya, kita buka satu-satu. Jadi makanya kita tadi ada yang perlu dibuka, ada yang tidak juga. Tapi kan media banyak yang memang tahu luar ada.